Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Ridwan dengan pembahasan yang sama, yaitu permasalahan tentang soal-soal akuntansi, bagaimana sih mengerjakannya. Kemarin kan kita sudah sampai di ilustrasi transaksi dan sampai ke PDA nih. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis transaksinya. Bagaimana sih cara kita menganalisis transaksinya? Oke, kita mulai saja. Kita lihat di ilustrasi transaksi kita kemarin pada tanggal 1, Tuan Raymond menginvestasikan uang dalam usaha jasanya sebesar 20 juta, perlengkapan sebesar 5 juta, dan peralatan sebesar 3 juta. Nah, untuk analisis transaksinya sendiri, kita lihat, kan tadi Tuan Raymond menginvestasikan uang nih, otomatis kas kita bertambah, ini kas kita bertambah. Alasan mengapa dia bertambah itu karena tadi Tuan Raymond menginvestasikan uangnya dalam usaha pangkas rambutnya. Nah, ketika kas kita bertambah, itu ada posisinya dicatat di bagian debit. Nah, karena alasannya, penjelasan mengapa debit, karena kas ini adalah bagian dari aset. Saldo normal aset itu sendiri adalah debit. Dan di dalam transaksi ini, kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kedua, tadi ada perlengkapan nih, yang bertambah sebesar 3 juta atau 5 juta. Perlengkapan kita bertambah. Kenapa? Karena adanya penambahan aset dalam bentuk perlengkapan di pangkas rambut sejahtera. Nah, perlengkapan ini sama seperti kas tadi, itu kita catat di debit. Mengapa? Karena kan perlengkapan ini merupakan bagian dari aset. Jadi kita catat sesuai dengan saldo normal aset, yaitu bagian debit. Kemudian ada peralatan nih. Peralatan tadi juga ikut bertambah, karena alasannya itu karena adanya penambahan aset dalam bentuk peralatan di pangkas rambut sejahtera, dan kita catat kembali di bagian debit. Perlengkapan, peralatan, kas itu merupakan bagian dari aset dan kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Terakhir itu ada modal. Tentunya modal kita bertambah karena diinvestasikan tadi. Nah, alasan dia bertambah karena Tuan Reno telah menginvestasikan uang, perlengkapan, peralatan ke dalam usaha jasanya tadi. Nah, berbeda dengan kas perlengkapan sama peralatan tadi, modal sendiri itu kita catat di bagian kredit. Mengapa? Karena modal ini merupakan bagian dari ekuitas dan saldo normal dari ekuitas itu adalah kredit. Dalam transaksi ini pendapatan modal Tuan Reno itu bertambah sehingga kita catat ke bagian kredit sesuai dengan saldo normalnya. Lanjut pada transaksi kedua itu ada Tuan Reno memanfaatkan bekas garasi di samping rumahnya dengan biaya renovasi sebesar 3 juta rupiah. Kita analisis, berarti beban renovasinya dong itu tentu bertambah. Alasan mengapa bertambah? Ini tadi, karena adanya penambahan beban untuk merenovasi bekas garasi rumah Tuan Reno untuk menjadi tempat pangkas rambut sejahtera. Kita catat di bagian debit. Mengapa kita catat di bagian debit? Karena akun beban ini memiliki saldo normal debit pada setiap penambahannya. Kemudian apalagi yang berpengaruh tentunya kas kita. Kas kita tentunya berkurang. Ini alasannya karena mengeluarkan biaya untuk merenovasi bekas garasi tadi. Oh, nah, dicatat di bagian kredit. Mengapa di bagian kredit? Karena kas kita tadi berkurang dan adanya uang yang dikeluarkan sehingga kita catat sesuai dengan kita catat perbedaan dengan saldo awal kas yaitu berada di debit. Sekarang kita catat di bagian kredit. Lanjut ke transaksi ketiga. Transaksi tanggal 3 maksudnya. Nih, Tuan Reno meminjam uang dari bank untuk tambahan modal sebesar 5 juta rupiah. Kita analisis, oh tentunya karena kita meminjam, kas kita bertambah. Ini bertambah. Ini alasannya tadi karena meminjam uang dari bank untuk tambahan modal. Nah, ketika kas kita bertambah, itu kita catat di bagian debit. Karena kan kas tadi merupakan dari aset dan saldo normal dari aset itu sendiri adalah debit. Kemudian apalagi yang berpengaruh tentunya utang. Utang kita bertambah kan karena meminjam. Nih, karena adanya penambahan utang untuk tambahan modal pangkas rambut sejahtera.
kita catat di bagian kredit. Mengapa? Karena utang ini merupakan bagian dari liabilitas atau kewajiban dan saldo normal dari liabilitas adalah kredit. Dalam transaksi ini utangnya itu bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian lanjut pada transaksi tanggal 5. Dibeli tambahan perlengkapan nih untuk karyawan sebesar 3 juta rupiah. Kita analisis, berarti di sini otomatis perlengkapan kita bertambah. Ini perlengkapan bertambah. Alasan bertambahnya itu karena adanya penambahan aset dalam bentuk perlengkapan di pangkas rambut. Karena kan tadi kita membeli, jadi aset perlengkapan kita bertambah. Sehingga kita catat di bagian debit. Karena tadi perlengkapan itu merupakan dari aset dan saldo normal dari aset itu adalah debit. Kemudian, tentu saja ketika kita mengeluarkan uang, ini berarti kas kita berkurang. Karena adanya pembelian atas perlengkapan tersebut, maka kas kita berkurang. Ketika kas berkurang, kita tentunya catat di bagian kredit. Ini alasannya tadi kan. Lanjut pada tanggal 7 Agustus. Nih, diterima pendapatan jasa sebesar 4 juta. Kita analisis, diterima pendapatan atau diselesaikan pendapatan jasa. Itu tentunya kas kita bertambah. Ini alasannya karena menerima pendapatan jasa sehingga kas pangkas rambut sejahtera itu bertambah. Dengan ketika kas kita bertambah itu kita catat pada bagian debit. Ini tadi alasannya ya. Kemudian apalagi yang berpengaruh itu adalah pendapatan. Pendapatan kita bertambah dong karena telah diselesaikan jasa dan kita telah menerima uang. Pendapatan ini bertambah. Ketika pendapatan kita bertambah, itu kita catat di bagian kredit. Karena pendapatan ini merupakan itu saldo normalnya itu berada di kredit. Dalam transaksi ini pendapatan kita kan bertambah nih, sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian lanjut pada tanggal 9 Agustus. Tuan Reno mengambil uang dari kas untuk keperluan pribadinya sebesar Rp5.500.000. Kita analisis pengambilan pribadi atau yang kita sebut sebagai pride. Di sini tadi Tuan Reno mengambil pride. Tentunya pride kita bertambah kan. Alasannya karena tadi Tuan Reno mengambil pride untuk keperluan pribadinya. Itu pride kita catat di debit karena akun pride ini memiliki saldo normal di debit pada setiap penambahannya. Sama seperti beban tadi, ketika pride bertambah itu kita catat di debit. Nah, selanjutnya itu otomatis kas kita berkurang dong. Nah, alasannya tadi karena Tuan Reno telah mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Kita catat di kredit. Alasannya mengapa? Karena tadi kas kita berkurang. Karena adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo, dicatat berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Kemudian lanjut pada transaksi tanggal 11 Agustus. Dibeli peralatan sebesar 2 juta. Kita analisis. Nih, dibeli peralatan. Berarti peralatan kita bertambah karena adanya penambahan aset dalam bentuk peralatan di pangkas sejahtera. Nah, ketika peralatan kita bertambah itu kita catat di bagian debit. Sama seperti perlengkapan dan peralatan juga merupakan dari aset sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian itu ada kas kita yang berkurang. Alasannya berkurang itu karena ada pembelian dan kita catat bagian kredit. Ini alasannya tadi nak. Karena kas kita berkurang, adanya uang yang dikeluarkan sehingga dicatat berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Kita lanjut pada transaksi tanggal 12 Agustus. Nih, 12 Agustus memperoleh pendapatan jasa lagi nih sebesar 3.500.000. Kita analisis. Kas kita bertambah karena menerima pendapatan jasa dan kita catat di bagian debit
Karena kas itu merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset itu tadi berada di debit, sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Tentu saja pendapatan kita itu bertambah karena telah diselesaikan jasa pangkas rambut, sehingga kita catat di bagian kredit. Mengapa? Karena pendapatan tadi saldo normalnya itu ada di kredit. Dan di dalam transaksi ini pendapatan kita bertambah. Sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Tanggal 13 Agustus, dibayar token listrik sebesar 1.500.000. Tentunya beban listrik kita bertambah karena kita membayarkan sejumlah uang untuk membayar listrik. Ini alasan mengapa dia bertambah karena adanya penambahan beban pada pembayaran listrik dan kita catat di debit. Ingat teman-teman, kita tadi sudah membahas ketika beban itu bertambah, maka ya saldonya saldo normalnya itu pada bagian debit. Dan kas kita tentunya berkurang dong karena dikeluarkan biaya untuk membayar token listrik. Sehingga ketika kas kita berkurang, itu kita catat di bagian kredit. Ini alasannya tadinya. Kita lanjut pada transaksi ke tanggal 15. Bunyinya diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta. Wow, diterima pendapatan jasa lagi ya. Kasnya bertambah. Alasannya bertambah karena menerima pendapatan jasa dan kita tulis ke debit. Karena kas tadi merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset itu adalah debit. Dan dalam transaksi ini kas kita bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Pendapatan kita juga bertambah dong karena telah diselesaikan jasa pangkas rambut dan kita tulis ke kredit. Kita catat di bagian kredit. Karena tadi pendapatan itu memiliki saldo normal di bagian kredit. Selanjutnya ke tanggal 16. Dibayar lunas pinjaman dari bank pada tanggal 3 Agustus sebesar 5 juta. Bagaimana kita menganalisisnya? Kita tulis di sini utang bank. Utang banknya kan berkurang karena kita bayarkan atau kita lunasi pinjaman banknya. Nah, ketika utang kita berkurang, itu kita catat di bagian kredit. Di bagian debit ya, sama teman-teman ini salah. Di bagian debit. Nah, terus ketika kita mengeluarkan uang untuk membayari atau melunasi utang kita tadi, tentunya kas kita berkurang. Ini alasannya berkurang karena telah dibayarkan. Dan ketika kas kita berkurang, ingat tadi kita catat di bagian kredit. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Ini tanggal 18. Tuan Reno kembali mengambil uang dari kas untuk pengobatan adiknya yang sedang sakit sebesar 2.500.000. Berarti ini pride ya teman-teman. Ini pride-nya kita bertambah lagi karena Tuan Reno mengambil. Ini alasannya bertambah karena adanya penambahan akun pride dan kita catat di bagian debit. Alasannya karena akun pride memiliki saldo normal debit pada setiap penambahannya. Nah, otomatis kas kita juga itu berkurang. Mengapa berkurang? Karena tadi Tuan Reno mengambil uang dari kas untuk keperluan pribadinya. Ketika kas kita berkurang, itu kita catat di bagian kredit. Benar. Kita lanjut tanggal 19. Ini tanggal 19 bunyinya Tuan Reno memperoleh pendapatan jasa sebesar 2 juta. Pendapatan kas kita bertambah karena menerima pendapatan dan kita catat di bagian debit. Karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset itu ada di bagian debit. Kemudian pendapatan kita juga bertambah karena telah diselesaikan jasa pangkas rambut dan kita catat di bagian kredit. Karena kan tadi karena pendapatan itu saldo normalnya di kredit dan dalam transaksi ini pendapatan kita bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya.
Kita lanjut ke transaksi tanggal 20 nih. Tanggal 20. Bagaimana bunyinya? Ini Tuan Reno memasang iklan untuk mempromosikan usaha jasanya dengan biaya sebesar Rp1.500.000. Berarti di sini kita tulis beban iklan. Karena dia kan membayar iklan untuk promosi. Beban iklan kita bertambah. Ini alasannya pertama itu karena adanya penambahan beban. Ingat tadi ketika beban kita bertambah itu kita catat di bagian debit karena akun beban sendiri memiliki saldo normal debit pada setiap penambahannya. Ini kurang ya pada saldo normal debit. Nah, pada setiap penambahannya. Lanjut tanggal 23. Oh iya. Nih, tanggal 23. Tuan Rena mengambil uang dari kas untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000 nih. Wah, mengambil Prime, berarti Prime kita bertambah, alasannya karena ada penambahan akun Prime, dan kita tulis ke bagian di sisi debit. Tentunya ketika Prime kita dikeluarkan, kas kita juga ikut berkurang. Karena berkurang karena Tuan Reno tadi mengambil uang untuk keperluan pribadinya, dan ketika kas kita berkurang itu kita catat di bagian kredit sini. Lanjut pada transaksi. Transaksi tanggal berapa lagi teman-teman? Tanggal 25 ya. Diperoleh pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Pendapatan jasa otomatis kas kita bertambah karena telah menerima pendapatan jasa, dan ketika kas kita bertambah itu kita catat bagian debit. Dan lagi-lagi pendapatan kita bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena telah diselesaikan jasa tadi. Dan kita catat di bagian kredit. Karena pendapatan kan saldo normalnya ada di bagian kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan kita bertambah sehingga kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Lanjut tanggal 27. Bagaimana bunyi transaksinya? Dibeli tambahan perlengkapan untuk karyawan sebesar 3 juta rupiah. Kita analisis berarti ini perlengkapan kita bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena adanya penambahan aset dalam bentuk perlengkapan. Dan ketika aset kita bertambah, itu kita catat di bagian debit. Karena saldo normal aset itu berada di debit. Terus kas kita tentunya berkurang dong, karena kita membeli perlengkapan. Ini berkurang karena alasannya kan adanya pembelian perlengkapan, maaf. Dan ketika kas kita berkurang, itu kita catat di bagian kredit. Lanjut tanggal 28 Agustus, bunyinya dibeli peralatan ini. Nah, sama seperti perlengkapan tadi, peralatan juga merupakan aset. Nah, peralatan kita bertambah, alasannya karena ada penambahan aset dalam bentuk peralatan. Kita tulis di debit karena peralatan merupakan bagian dari aset. Dan aset kita bertambah sehingga kita tulis di bagian debit. Kemudian ada kas yang berkurang karena kita membeli peralatan dan kita tulis di bagian kredit. Lanjut pada tanggal 30, Tuan Reno memperoleh pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya, kasnya ikut bertambah karena menerima pendapatan dan kita catat di bagian debit. Kemudian pendapatan juga ikut bertambah karena telah diselesaikan jasa pangkas rambut atau telah menerima pendapatan jasa dari klien, kita tulis di kredit. Karena setiap pendapatan kita bertambah itu letaknya di bagian kredit. Kemudian transaksi tanggal terakhir, apa bunyinya? Dibayarkan gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Analisisnya seperti apa? Beban gaji kita bertambah karena adanya penambahan beban pada biaya pembayaran gaji karyawan. Nah, ingat ketika beban kita bertambah, itu kita catat di bagian debit. Dan kas kita tentunya berkurang karena dikeluarkannya biaya untuk
membayarkan gaji karyawan. Ketika kas kita berkurang, kita catat bagian kredit ya teman-teman. Nah, sesudah kita membuat analisis transaksinya, itu kita buat lagi buku besar. Teman-teman sudah pernah dengar buku besar? Nah, buku besar ini gunanya untuk mencatat apa ya, saldo dari masing-masing akun. Seperti ini kan kita tulis, kita buat buku besar akun kas. Berarti kita ambil semua dari seluruh transaksi ini yang mempengaruhi kas itu kita tulis di akun kas. Yang pertama itu tanggal 1. Kita lihat dulu yang mana yang mempengaruhi kas. Dari tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 ini ada kas di debit. Kemudian tanggal 2 ada kas di kredit. Pokoknya kas yang ada di apa namanya? Setiap transaksi yang mempengaruhi kas itu kita catat di buku besar dalam akun kas. Seperti ini. Pada tanggal 1 itu ada investasi uang di debit sebesar 20 juta. Tanggal 2 itu ada biaya renovasi di kredit 3 juta. Oh iya, untuk penjumlahan ya. Ini kan ada 20 juta di debit dan kita tulis saldonya di debit. Nih, di saldo ini ya. Ketika debit ketemu kredit, itu kita kurangkan dan kita letakkan di bagian yang paling besar. Seperti ini kan 20 juta ketemu dengan kredit 3 juta berarti kita kurangkan. 20 juta dikurang 3 juta itu sama dengan 17 juta. Lanjut ke tanggal 3 itu ada pinjaman uang bank. Nah, berbeda dengan tadi, ketika debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit itu dijumlahkan ya teman-teman. Seperti ini kan debit 17 juta. Terus ketemu debit 5 juta. Kita tambahkan, kita jumlahkan saja. 17 juta ditambah 5 juta itu ada 22 juta rupiah. Terus tanggal 5 itu dibeli perlengkapan kredit sebesar 3 juta, 22 dikurang 3 juta itu ada 19 juta. Terus tanggal 7 itu ada diterima pendapatan sebesar 4 juta rupiah berada di debit. 19 juta ditambah 4 juta itu hasilnya 23 juta. Kemudian ada kredit 5.500.000 dari Pride and Reno pada tanggal 9. Ingat tadi kita kurangi ya, 23 juta dikurang 5.500.000 itu adalah 17.500.000. Kemudian ada kredit 2 juta. 17.500.000 dikurangkan dengan 2 juta itu hasilnya 15.500.000. Terus di sini ada debit 3.500.000 dan 15.500.000 ini kita jumlahkan dengan 3.500.000 hasilnya 19 juta. Kemudian dikurangkan lagi dengan 1.500.000 hasilnya 17.500.000. Kemudian ditambah dengan 2 juta hasilnya 19.500.000. Dikurangkan dengan 5 juta hasilnya 14.500.000, dikurangkan lagi 2.500.000 hasilnya 12 juta, ditambah dengan 2 juta hasilnya 14 juta, dikurangkan 1.500.000 hasilnya 12.500.000, kita kurangkan lagi 1.500.000 hasilnya 11 juta, dan kita tambah 2.500.000 hasilnya 13.500.000, kita kurangkan dengan 3 juta rupiah, hasilnya 10.500.000, kita kurangkan lagi dengan 2 juta rupiah, hasilnya 8.500.000, dan kita tambahkan dengan 5 juta, hasilnya yaitu 13.500.000. Serta yang terakhir itu kita kurangkan dengan gaji karyawan sebesar 2.500.000, hasilnya 11 juta. Nah, 11 juta rupiah ini adalah saldo dari kas kita ya teman-teman. Ingat, kalau buku besar itu untuk akunnya sendiri seperti yang tadi kan kas. Nah, ketika kita ingin membuat buku besar kas berarti seluruh yang mempengaruhi kas itu kita catat di akun kas. Kemudian di sini ada akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini
Sama seperti akun kas tadi, ketika dalam transaksi itu mempengaruhi perlengkapan atau dia bertambah atau berkurang, itu kita catat di buku besar perlengkapan. Seperti ini pada tanggal 1 ada debit perlengkapan 5 juta, kita letakkan di saldonya 5 juta. Kemudian ada debit lagi 3 juta, debit ketemu debit, ingat tadi kita jumlahkan, yaitu 8 juta rupiah, dan debit lagi 3 juta rupiah, 8 juta ditambah 3 juta itu ada 11 juta. Berarti saldo akun perlengkapan kita itu ada 11 juta juga. Kemudian akun peralatan ini sama seperti perlengkapan tadi ya teman-teman. Setiap transaksi yang mempengaruhi peralatan itu kita catat di buku besar peralatan. Seperti ini tanggal 1 itu ada debit 3 juta rupiah. Kita tulis di saldo 3 juta. Kemudian ditambah 2 juta, hasilnya 5 juta. Ditambah lagi 2 juta rupiah, hasilnya 7 juta rupiah. Nih, berarti saldo peralatan kita itu ada 7 juta rupiah. Kemudian, untuk akun utang bank. Nah, berarti yang seluruh transaksi yang mempengaruhi dengan utang, itu kita catat di bagian akun utang bank ya teman-teman. Seperti tanggal 3 itu meminjam uang di bank. Ada kasnya berpengaruh kredit 5 juta. Oh, ini maaf ya teman-teman. Ini bukannya debit, bukan di sini, tapi di sini kredit. Nah, di sini ya, 5 juta rupiah. Oke, kita catat 5 juta rupiah. Ini terus ada tanggal berapa ini? Tanggal 16. Itu dilunasi pinjaman uang, pinjaman utang bank, debit 5 juta. Nah, ini kan kredit ketemu dengan debit. Debit ketemu kredit kan kita kurangkan. Ini 5 juta dikurang 5 juta berarti habis dong utang kita. 0. Oke. Untuk akun selanjutnya itu ada akun modal, itu pada tanggal 1, setoran awal sebesar kredit 28 juta rupiah. Terus ada pendapatan, ini juga sama, seluruh transaksi yang mempengaruhi dengan pendapatan itu kita catat di akun, di buku besar akun pendapatan. Seperti ini, tanggal 7 ada kredit pendapatan 4 juta, kita letakkan di saldo kredit. Kemudian di tanggal berikutnya ada kredit 3.500.000. Ini kan kredit ketemu kredit, jadi kita jumlahkan. Jadi 7.500.000 ditambah 2 juta, hasilnya 9.500.000, ditambah 2 juta lagi, hasilnya 11.500.000, ditambah 2.500.000, hasilnya 14 juta, dan ditambah 5 juta, hasilnya 19 juta. Nah, jadi 19 juta ini adalah saldo dari akun pendapatan. Selanjutnya itu ada akun Prime. Nah, sama seperti yang lain, seluruh transaksi yang mempengaruhi Prime itu kita catat di akun buku besar, di buku besar akun Prime. Tanggal 9 ada Prime debit 5.500.000, kita letakkan di saldo 5.500.000 di debit, kemudian tambah 2.500.000, hasilnya 8 juta, ditambah lagi 1.500.000, hasilnya 9.500.000. Jadi 9.500.000 ini adalah saldo akun Prime. Terus kita lanjut akun beban renovasi. Tadi kan ada beban renovasi. Nah, untuk beban sendiri teman-teman itu berbeda karena beban ini memiliki akunnya masing-masing. Seperti ini kan beban renovasi, beban listrik, beban iklan. Nah, setiap bebannya berbeda, itu akunnya juga berbeda. Ini ada beban renovasi tanggal 2, debit 3 juta, letakkan saldonya 3 juta, berarti 3 juta ini saldo dari akun beban renovasi. Kemudian beban listrik, debit 1.500.000, kita letakkan di saldonya 1.500.000.
beban iklan itu ada debit 1.500.000 juga, saldonya berarti 1.500.000. Kemudian, nah ini beban gaji yang terakhir teman-teman. Beban gajinya itu debit 2.500.000 dan saldonya otomatis 2.500.000. Nah, sesudah kita membuat buku besar, itu kita lanjut membuat jurnal. Nah, seperti ini bentuknya. Jurnal ini sama seperti analisis transaksi tadi, teman-teman. Ketika setiap tanggal transaksinya itu apa yang berpengaruh. Ini, kita lihat tanggal 1 Agustus 2023 itu kasnya kan tadi bertambah sebesar 20 juta. Perlengkapannya juga bertambah 5 juta, peralatannya 3 juta, dan untuk modalnya itu kredit 28 juta. Mengapa ini 20 ditambah 5 ditambah 3 itu sama dengan 28. Kemudian untuk di tanggal 2 itu ada beban renovasi, debit 3 juta rupiah, dan kasnya berkurang. Kasnya berkurang sehingga kita catat di bagian kredit 3 juta rupiah. Lanjut tanggal 3 itu ada kas yang bertambah, debit 5 juta, utang bank kredit 5 juta. Ini tentang pinjaman uang tadi ya teman-teman. Kemudian tanggal 5 Agustus, perlengkapan kita bertambah 3 juta, kas kita berkurang 3 juta. Kemudian tanggal 7 Agustus, kas kita debit 4 juta, pendapatan jasa kita itu kredit 4 juta. Tanggal 9 Agustus itu price kita bertambah, yaitu debit 5.500.000 dan kas kita berkurang sebesar 5.500.000, kita letakkan di bagian kredit. Kemudian tanggal berapa ini? 11 itu peralatan kita bertambah, debit 2 juta dan kas kita berkurang, itu kredit 2 juta. Kemudian tanggal 12 Agustus kas kita bertambah sebesar debit 3.500.000 dan pendapatan jasa kita bertambah 3.500.000 juga. Kemudian tanggal 13 Agustus itu ada beban listrik, debit 1.500.000, kas kita berkurang, kredit 1.500.000. Kemudian tanggal 15 Agustus itu ada kas kita bertambah 2 juta debit dan pendapatan jasa kita bertambah 2 juta kredit. Wait. Nah, ini. Lanjut ke tanggal ini. Tanggal 16. Nah, utang bank. Utang bank kita tadi berkurang sehingga debit 5 juta dan kas kita berkurang, kredit 5 juta. Tanggal 18 itu price kita bertambah, debit 2.500.000 dan kas kita berkurang, kredit 2.500.000. Lanjut tanggal berapa ini? 19 Agustus. Kas kita bertambah debit 2 juta rupiah. Pendapatan jasa kita kredit 2 juta rupiah. Nah, lanjut tanggal 20 Agustus, beban iklan kita bertambah 1.500.000 debit dan kas kita berkurang, kredit 1.500.000. Tanggal 25 price kita debit 1.500.000 dan kasnya kredit 1.500.000. Kemudian tanggal berapa ini? 25 Agustus, kas kita debit 2.500.000 dan pendapatan jasa kredit 2.500.000. Tanggal 27 Agustus, perlengkapan kita bertambah, debit 3 juta dan kas kita berkurang, kredit 3 juta. Tanggal 28, peralatan kita debit 2 juta dan kas kita berkurang, kredit 2 juta rupiah. Terus tanggal 30 Agustus itu ada kas kita bertambah, debit 5 juta dan pendapatan jasa kita kredit 5 juta juga. Terakhir tanggal 31
Agustus 2023 itu membayar gaji karyawan, yaitu debit sebesar 2.500.000 dan kas kita berkurang sehingga kredit 2.500.000. Bagaimana membuktikan kalau jurnal kita benar, teman-teman? Itu kita lihat hasilnya atau saldo akhirnya itu balance ya teman-teman. Kita lihat 1, 2, 3. Kita lihat saldo akhirnya. Oke, ini ya teman-teman yang dinamakan saldo akhir atau total. Debitnya, total debit ada 85 juta rupiah dan kreditnya juga 85 juta rupiah teman-teman. Nah, ketika ini antara debit dan kredit itu balance, itu artinya kita benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita susun neraca saldo. Untuk neraca saldo ini, yang akun-akun di buku besar kita tadi, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kas, kita lihat di buku besar kita tadi, saldo akhir kas berapa teman-teman? Nah, ini saldo akhir dari buku besar kita ya teman-teman. Kas kita saldo akhirnya 11 juta, debit 11 juta, perlengkapan kita tadi saldo akhirnya debit 11 juta juga, peralatan kita debit 7 juta, dan modal kita itu kredit 28 juta. Dan pride kita debit 9.500.000 serta pendapatan jasa kita itu kredit 19 juta. Ada beban renovasi debit 3 juta, saldo akhirnya beban listrik itu debit 1.500.000, beban iklan debit 1.500.000, dan terakhir itu beban gaji 1 juta, 2.500.000. Nah, sama seperti yang lain, ini kan namanya juga trial balance, neraca saldo. Untuk menyeimbangkan, nah ketika posisi debit dan kredit kita seimbang, itu kita sudah benar ya teman-teman. Kita lihat di sini 47 juta rupiah untuk di sisi debit dan 47 juta rupiah di sisi kredit. Berarti neraca saldo kita balance ya teman-teman. Aduh, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita, atau mungkin nanti kita buat mungkin nantinya mungkin ada siklus akuntansi yang selanjutnya, tapi sekarang kita cukup sampai di neraca saldo dulu ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan maupun kesalahan dalam video ini, karena saya juga masih proses belajar dan kita semua sama-sama belajar ya teman-teman. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.